atau jadi ada dua kemungkinan. Kalau FA kurang dari 0, kemudian FB. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, jadi ada dua kemungkinan, maka terdapat suatu bilangan C elemen AB, jadi C itu ada di antara A dan B, begitu ya. Sedemikian sehingga nanti FC-nya sama dengan 0. Teman-teman saya ilustrasikan begini. Ini ada ilustrasi ya. Misalkan saya punya AB-nya, ini A-nya, kemudian ini B-nya. Jadi saya punya fungsi, mungkin ini FB ya berarti. Ya, ini ya. Saya punya fungsi yang kontinu ya. Kemudian FA kurang dari 0. Jadi FA-nya ini ada yang di bawah ya. Jadi FA-nya ini kurang dari 0 di sini ya. Ini kan 0 nih, ya. Kemudian FB-nya lebih dari 0 ya kan? Lebih dari 0. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua begini. Ini A-nya, ini B-nya. Sekarang A-nya yang positif. Berarti kira-kira begini. Oke. Ya, ini FA-nya positif, ini FB. Ini FB. Kemudian ini FA. Oke. Ini kemungkinan yang pertama, ini kemungkinan yang kedua. Maka nanti akan ada C, elemen AB, ada di antara AB ini yaitu C. Sehingga FC-nya sama dengan 0. Teman-teman untuk gambar ini C-nya di sini ya. Ya Kak, ini C-nya. Benar kan ada C, sehingga ini FC-nya ini 0. Ya ini juga ada C di sini yaitu ini. Sehingga FC-nya sama dengan 0. Ini secara gambar ya, secara intuitif geometri benar, tetapi gitu ya. Tetapi itu kan secara intuitif ya. Sekarang coba kita buktikan bahwa pernyataan itu benar ya, teman-teman. Jadi berarti ada dua asumsi, teman-teman. Saya asumsikan yang pertama dulu ya, FA kurang dari 0 kurang dari FB. Nanti saya akan menemukan suatu C yang nanti nilai FC-nya sama dengan 0. Oke, ingat syarat utamanya fungsinya harus continue ya. Oke, baik. Tanpa mengurangi keumuman atau WLOG, jadi saya asumsikan yang pertama. Oke. Nah, di sini saya definisikan suatu interval yang pertama yaitu A1 B1, di mana A1 B1 adalah A1-nya A, B1-nya B. Jadi ini misalkan saya ambil ini adalah A1, ini B1. Saya punya interval I itu sama dengan interval I1. Oke? Ya. Kemudian saya ambil titik tengahnya. Tahu ya titik tengahnya? Yang di tengah-tengah antara AB ini, ya misalkan di sini gitu. Tengah-tengahnya untuk presisinya berarti A1 ditambah B1 dibagi 2 ya. Ini ya P1. Saya kasih nama P1. Oke. Nah, ada beberapa kemungkinan. Teman-teman, kalau nanti FP1-nya sama dengan 0 ya, maka saya bisa langsung aja ambil C-nya adalah P1 sehingga FC-nya sama dengan 0. Maka bukti selesai, ya kan? Tetapi kalau tidak 0 gimana? Menurut sifat trikotomi maka ada dua kemungkinan. Dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Betul nggak? Nah, kalau dia lebih dari 0, teman-teman, maka saya mau buat subinterval yang baru. Jadi gini, kalau buktinya belum selesai gitu kan, maka saya akan ambil subinterval. Tapi saya mau lihat dulu
dari P1-nya tadi, misal tadi tengahnya di sini. Ini ya, berarti FP1-nya di sini nih. Lebih dari 0 ya. Apa yang harus dilakukan? Jika FP1 lebih dari 0, maka saya ambil A2-nya adalah A1. Ini A2. Kemudian B2-nya adalah B2-nya P1. Ini P1 ya. Ini berarti B2. Artinya kamu punya subinterval yang kedua. Tadi kan I1 ini ya. Nah, I2-nya sekarang ini. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Ini ya. Nah, nanti interval yang I kedua ambil lagi titik tengahnya gitu. Tapi kalau P1-nya nanti misal kejadian P1-nya di sini misalkan ini ya, misal P1 tidak lebih dari 0 ya, mohon maaf. Maksud saya mungkin nanti ini ya. Mungkin ini FP1-nya kurang dari 0, maka tidak seperti ini ya. Berarti ambil yang itu A2P1 ini ambil yang sebelah sini gitu kan. Kalau tadi yang positif berarti ambil yang sebelah kiri. Oke? Seperti itu. Nah, dan seterusnya, teman-teman. Metode ini dinamakan metode bisection atau apa ya? Metode bagi dua. Metode bagi dua. Ya. Oke, ini aturannya, teman-teman. Nah, kalau tadi I2-nya A2B2 dikasih nama A2B2, maka berdasarkan langkah itu ya, baik itu FP1 lebih dari 0 maupun FP1 kurang dari 0, maka selalu akan diperoleh FA2 kurang dari 0 dan FB2 lebih dari 0. Betul nggak teman-teman? Coba, ketika yang FP1 lebih dari 0, FA2-nya kan FA1. Ya kan? FA1 tadi mana? FA1 kan A. Ini loh. Kurang dari 0 ya. Nah, berarti ini benar ya. Oke. Kemudian yang FB2 berarti yang untuk yang ini berarti sama dengan P1. Ya. P1-nya F ini lebih dari 0. Betul kan? Nah, untuk yang FP1-nya kurang dari 0, maka A2-nya P1. Benar ya? Berarti A2 sama dengan A1. Berarti FP1 sama dengan FP2 kurang dari 0. Betul kan? Bisa dipahami? Nah, yang B2 sama dengan B1. B1 itu B. B itu lebih dari 0. Jadi dari kedua kejadian FP1 lebih dari 0 maupun kurang dari 0, selalu diperoleh FA2 kurang dari 0 dan FB2 lebih dari 0. Begitu? Dan seterusnya, teman-teman. Ya. Nanti ketika nanti proses ini diteruskan sampai dengan K, kan nanti kamu punya subinterval yang kedua ya. Kan tadi I1-nya adalah yang I ya kan? Kemudian I2-nya bisa di sini, bisa yang di sini. Ya kan? Ketika I2 yang di sini, lakukan lagi. Cari titik tengahnya, cari lagi ini yang lebih dari sama kayak gitu. Itu namanya metode biseksi atau metode bagi dua sehingga nanti saya kira ada apa gitu ya. Jadi sehingga kalau prosesnya itu diteruskan teman-teman sebanyak K kali, itu kan tadi baru 2 kali ya, baru sampai I2. Kalau sebanyak K kali, maka nanti akan diperoleh subinterval IK, begitu ya. Kan nanti I1, I2, I3 sampai IK, dan selalu akan diperoleh FAK-nya kurang dari 0 dan FBK-nya lebih dari 0. Bisa dipahami teman-teman? Saya. Nah, kemudian titik tengahnya adalah PK. Kalau tadi kan P1 ya. Nah, dengan evaluasi yang sama ya, teman-teman. Dengan evaluasi yang sama, jadi nanti kalau FPK-nya sama dengan 0, maka selesai. Kalau nanti lebih dari 0, maka ambil yang ini, BK plus 1-nya PK. Karena ini ya, tadi ya, sama dengan yang ini nih. Nih. Jadi cara, biseksinya atau cara bagi duanya metodenya sama. Oke?
Bisa dipahami ini buktinya? Baik. Dan seterusnya, sehingga nanti kalau tadi sudah dilakukan sebanyak K kali, tadi kan banyak 2, nanti sebanyak 3, sampai K kali, maka kamu akan terbentuk interval baru IK plus 1 untuk setiap K. Sedemikian sehingga IK plus 1-nya subset dari IK. Betul ya teman-teman? Tadi kan I2 pasti subset dari I1, ya enggak? Nanti I3 kan berarti ini dibagi 2 lagi kan? Berarti ini I3 bisa yang di sini atau yang di sini gitu kan? I3-nya atau yang di sebelah sini. Jadi yang I3 ada 4 kemungkinan ya. Tapi tetap namanya I3 dan dia pasti subset dari I2, gitu kan? Dan seterusnya sehingga nanti saya peroleh interval nested. Masih ingat teman-teman? Dan ini selalu berlaku ya. Gitu. Jadi nanti atau kalau di sini diterjemahkan sama AI itu katanya interval bersarang. Bersarang tuh maksudnya subset di dalamnya, gitu ya. Kalau kita kemarin nested interval, masih ingat? Nanti Anda cek kembali ya, nested interval, oke? Gitu. Ya, itu metode biseksi, teman-teman. Sehingga kalau nanti proses tadi itu yang dibagi 2 dan seterusnya pada langkah ke N begitu dia akan berhenti, artinya sudah langsung ditemui FP-nya itu sama dengan 0, maka teoremanya terbukti. Namun kalau prosesnya itu berlanjut sampai tak hingga, ya, kalau tadi misalkan, ternyata dicari titik tengahnya, benar ada di tengah-tengah, ada nih di tengah-tengah ini. Kalau nggak berhenti, maka nanti akan terbentuk barisan interval nested. Ya. Barisan interval nested. Apa itu nested? Ini yang kemarin IN plus 1 subset dari IN, ya kan? I1 memuat I2 memuat I3 dan seterusnya. Sehingga nanti untuk setiap N berlaku ini. Oke, teman-teman. IN untuk setiap N intervalnya nested artinya berlaku ini. Ya. Nah, panjang dari setiap interval IN itu dirumuskan seperti ini. Teman-teman masih ingat deret? Ini sebenarnya deret ya. Kalau kamu ini masih ingat, tadi interval yang pertama kan I1 adalah A1 B1 kan? Berarti panjang interval I1 berapa? B1 min A1. Ya kan? Panjang intervalnya. Nanti kalau ini yang dibagi 2 lagi, atau ini bisa ditulis gini. Gitu kan ya. Kemudian nanti yang kedua, berarti panjang intervalnya B2 dikurangi A2 dibagi 2 lagi kan? Kan ada 2 ya? Kan I2-nya ada 2, yang di sini atau di sini gitu kan tadi, dan seterusnya ini 2 pangkat 1 ya. Sehingga bisa dirumuskan untuk setiap N ya, panjang intervalnya itu adalah B min A per 2 pangkat N min 1 ya. Oke, ini untuk N mulai dari 1 ya. Untuk N mulai dari 1 nanti kan berarti 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 0 1 ya, bukan 0. Jadi panjang interval yang pertama I1 adalah B min A, betul ya? Karena ini. Kemudian yang I2 nanti karena dia dibagi 2 gitu kan, maka nanti panjang intervalnya B2 min A2 dibagi 2 dan seterusnya nanti seperti itu. Nah, berdasarkan sifat interval nested, teman-teman, masih ingat? Nanti dicek kembali ya. Kalau saya punya intervalnya yang nested, yang ini loh, I1 memuat I2 memuat I3 dan seterusnya, ya. Maka nanti kamu bisa menemukan C, ada C gitu ya, yang termuat di dalam semua IN. Ini berdasarkan sifat interval nested, teman-teman. Nested interval kita pernah bahas di sebentar.
Di barisan ya. Interval ya. Ini ya, nested interval property. Ini teman-teman, ini sudah pernah kita bahas ya. Jika IN adalah barisan interval yang nested, intervalnya tertutup terbatas, punya saya intervalnya tertutup terbatas ya. Dari ininya, maka pasti ada psi di situ. Psi ini ada di dalam setiap IN. Oke, berdasarkan sifat interval nested ini, teman-teman nanti yang online bisa lihat di bukunya Bartel, Nested Interval Property 2.5.2 ini ada di buku Bartel halaman 48 ya. Oke. Baik, dari situ maka nanti saya dapat menemukan C ini elemen IN untuk setiap N. Jadi C itu ada di semua interval ya. Dan oke. Nah, teman-teman, dan limit ini akan sama dengan 0. Saya tanya kenapa nih limitnya sama dengan 0? Kenapa limit BN min AN sama dengan 0? BN min AN tadi sama dengan ini ya, teman-teman. Ya. Berarti limit N menuju tak hingga BN min AN berarti sama dengan limit N menuju tak hingga 1/2 pangkat N min 1 dikalikan B min A. B min A itu suatu konstanta, ya, suatu konstanta bilangan real, ya. Nah, di sini kenapa ini 0, teman-teman? Karena limit ini, barisan ini konvergen ke 0. Jadi limitnya itu 0 sehingga ini 0 dikali suatu konstanta B min A jadi sama dengan 0. Begitu ya, teman-teman? Oke. Ini kan nanti 0 dikali limit N menuju tak hingga B min A B sama dengan B min A itu ya 0 dikali B min A. Nah, asalnya dari situ. Sehingga nanti ini limit BN min AN itu sama dengan 0. Kemudian kamu punya sifat bahwa apa? Di barisan, kalau kamu punya dua barisan ini, berarti sama dengan apa? Limit BN dikurang limit AN. Katanya sama dengan 0. Apa artinya? Oh, berarti limit BN sama dengan limit AN. Sama dengan 0. Nah, teman-teman, C itu berada di antara AN dan BN yang konvergen ke bilangan yang sama. AN konvergen ke 0, BN konvergen ke 0. Menurut teorema squeeze, masih ingat teorema Apit? Di barisan, kalau kamu punya barisan AN kurang dari sama dengan C, kurang dari sama dengan BN, yang AN konvergen ke 0, ini konvergen ke 0 juga, maka ini saya bisa bentuk barisan konstan. Saya kasih nama barisan YN yang setiap suku-sukunya adalah C. Barisan konstan kan? Maka ini juga akan konvergen ke 0. Sehingga limit barisannya ini sama dengan C. Ya kan? Gitu ya, teman-teman? Nah, tetapi, teman-teman, Oke. Selanjutnya di situ, sebentar. Bentar. Ya. Kemudian penggunaan sifat kontinu. Oke. Karena diketahui fungsi kontinunya belum terpakai ya. Ya kan? Karena fungsinya kontinu pada seluruh interval I, gitu ya, pada interval AB, maka fungsi F juga kontinu di titik C kan ya. Karena C kan elemen AB kan. Jadi fungsi F kontinu di C,
Dari sifat kekontinuan, berarti ini kalau limit n menuju tak hingga, ini berarti ini sama dengan, kalau ini diambil limitnya, begitu kan, sama ya. Dan ini kan konstanta, sama dengan FC itu sendiri, begitu. Berarti saya peroleh limit FAN itu sama dengan FC, sama dengan limit FBN. Kemudian karena FAN itu kurang dari 0 tadi ya, sudah diperoleh di awal. Karena FAN itu kurang dari 0 untuk setiap N, ya, berdasarkan ini sifat limit barisan ya, teman-teman ya. Karena ini kurang dari 0, berarti nanti kalau ini negatif, maka limit barisannya juga negatif. Kalau saya tidak salah, kita punyanya sifatnya yang positif ya. Kalau saya punya limit kalau saya punya barisan yang non negatif, kemudian dia konvergen, maka nanti limit barisannya juga non negatif, masih ingat? Nah, ini sebenarnya bisa aja kamu kalikan min 1 ya, berarti kan min Fn nanti lebih dari atau sama dengan 0, begitu kan ya jadinya. Sehingga nanti limit FAN lebih dari atau minusnya ya, minus. Nah, kemudian nanti kembalikan lagi, ya, nggak jadi minus, jadi limit FAN-nya yang kurang dari sama dengan 0. Oke, sebenarnya ini loh, kamu punya nanti FAN untuk setiap N begitu ya, ini barisannya jadi lebih dari sama dengan 0. Karena ini lebih dari sama dengan 0, maka nanti limit barisannya ini juga lebih dari sama dengan 0. Oke, kemudian saya kalikan lagi dengan minusnya begitu, maka nanti kembali lagi limit FAN-nya kurang dari 0. Begitu ya teman-teman. Maka diperoleh ini, dan limit ini sama dengan FC, FC-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, ini baru diperoleh yang pertama, FC itu saya dapat FC, FC-nya kurang dari sama dengan 0. Oke, teman-teman, tadi mohon maaf, ada yang keliru di sini. Bentar, saya hapus dulu. Mohon maaf ya, nanti jangan sampai keliru. Ini saya hapus dulu. Ini ya. Jadi dari ini tadi, yang ini benar ya, limit ini sama dengan 0, betul ya teman-teman. Nah, karena C itu terletak di antara AN dan BN, maka nanti ini. Nah, teman-teman, ini sebenarnya pakai sifat sebelumnya, nanti dicek. Oke, nanti dicek kenapa diperoleh ini. Oke. Mohon maaf, tadi saya seharusnya tidak mengatakan AN langsung konvergen ke 0 ya. Kalau konvergen ke 0 ini maka sama dengan 0, selesai dong nanti ya. FC-nya FAN sama dengan FC sama dengan FBN sama dengan 0. Selesai. Tapi ini tidak langsung seperti itu ya. Nah, ini. Kita hanya mendapatkan limit AN sama dengan C sama dengan limit BN. Oke? Nah, oke. Yang pertama saya baru mendapatkan FC kurang dari sama dengan 0. Nah, di sisi lain, karena kita juga tahu tadi FBN kan lebih dari 0 ya, untuk setiap N. Nah, dengan teorema yang sama ini, maka nanti limit barisannya juga lebih dari sama dengan 0. Karena FC sama dengan ini tadi, limit FBN, maka FC-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, saya punya FC lebih dari sama dengan 0, di sisi lain FC-nya kurang dari sama dengan 0. Saya punya dua hal itu, maka bisa disimpulkan bahwa FC-nya sama dengan 0. Begitu ya, teman-teman. Jadi dari dua kasus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pasti ada C yang menjamin apa? Keberadaan C tadi dari mulai nested interval ya. Nested interval tadi yang menjamin C-nya pasti ada di setiap IN. Oke? Gitu. Sehingga nanti FC-nya sama dengan 0. Nah, teman-teman, saya yakin tidak mungkin satu kali mendengarkan Anda bisa langsung mengikuti, tapi saya harapkan nanti saya share, tapi tetap Anda harus tulis ulang. Karena kalau hanya Anda lihat saja itu nggak akan nyambung ya.
Atau hanya dibaca juga nggak bisa. Tolong nanti ditulis ulang. Dan ada satu tadi saya sisakan pertanyaan buat Anda. Inilah. Kenapa? Oke, bagian itu ya, kenapa. Tapi yang bagian ini tadi udah jelas ya. Kenapa sih limit BN min AN sama dengan 0? Jelas ya, karena limit barisan 1/2 pangkat N min 1 itu sama dengan 0. Ya kalau kamu nggak percaya bahwa limit 1/2 pangkat N min 1 sama dengan 0, kamu boleh buktikan pakai definisi barisan konvergen atau pakai teorema squeeze juga bisa. Ya. Nanti kamu bandingkan dengan 1/n dan seterusnya deh. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, teorema yang barusan akan digunakan untuk membuktikan teorema nilai antara Bolzano atau kalau di bukunya Bartel itu ini. Ini ya. Ada yang saya lewati, contoh nanti silahkan dipelajari sendiri ya teman-teman. Oke, ini bahasan kita selanjutnya. Jadi teorema yang barusan kita pelajari adalah teorema ini. Ya, buktinya memang panjang ini. Saya coba persingkat tadi, tapi ya kayaknya ya memang nggak singkat ya. Nanti silahkan kalau ada yang miss, kamu bisa merujuk ke referensi teman-teman. Silahkan nanti dicek di 535 ya. Selanjutnya saya ke teorema nilai tengah atau teorema nilai antara Bolzano. Oke, ini teorema ini saya sudah rangkum di sini. Jadi kalau saya punya interval I, kemudian fungsi f-nya itu kontinu pada I, kemudian AB itu elemen I, kemudian saya punya sembarang K bilangan real, sehingga nanti K itu terletak di antara FA dan FB. Oke, maka ya, jadi bunyi teorema ini gini loh, kalau saya punya fungsi kontinu, kemudian saya ambil dua anggota domain, AB gitu ya, saya nggak tahu ya A yang lebih kecil dari B atau B yang lebih kecil dari A. Ingat, tidak serta-merta A kurang dari B, enggak. Pokoknya AB itu di dalam I. Jadi kalau saya punya interval I, misalkan ini I, AB saya ambil aja dua di dalam sini. Bisa ini B, ini bisa A. Ya kan? Saya ambil dua. Maka nanti, ini belum. Sehingga saya punya untuk sembarang K, ini kan fungsinya, untuk sembarang K di sini, untuk sembarang bilangan real K yang terletak di antara FA dan FB, ya, berarti ada syaratnya ini ya. Tapi tidak serta-merta dikatakan A kurang dari B, karena grafikmu bisa jadi kan begini, ya kan? Kan nggak selalu grafik itu naik, ya toh? Kalau naik kan FB nanti kurang dari FA. Tapi kalau grafiknya turun, maka FB lebih besar dari FA. Yang penting syaratnya seperti ini. FA kurang dari K kurang dari FB. K itu sembarang bilangan yang diantara FA dan FB. Maka akan ada suatu titik C di dalam I ini yang terletak di antara A dan B. Jadi C-nya itu ada di sini. Sehingga nanti FC itu sama dengan K. Sehingga nanti C itu sama dengan K. Bisa dipahami teman-teman? Jadi teorema ini mengatakan kalau saya punya fungsi kontinu dan saya ambil dua titik di dalam domain, maka untuk sembarang K yang memenuhi ini pasti saya bisa menemukan C begitu ya. Sehingga FC itu sama dengan K. Teman-teman, ini sebenarnya itu kalau secara geometri itu dibayangkannya kayak mana sih? K itu kan nanti kayak gini ya. Kalau dibayangkan seperti apa? Intinya ya. Kalau kamu punya grafik fungsi kontinu, gitu ya, maka nanti pasti ada suatu garis yang bisa memotong grafik fungsi kontinu itu loh. Garis horizontal K itu. Iya kan? Sebenarnya kayak gitu.
Gitu kan intinya. Ya kan? Nanti grafiknya mau kayak gini, maka ada C sehingga nanti FC itu sama dengan K. Artinya apa? K ini akan garis K akan memotong grafik fungsi F yang kontinu itu tadi. Itu kan sebenarnya intinya. Gitu loh. Tapi kan ini bahasanya ya kamu harus menemukan suatu titik. Benar nggak dia memotong? Kan C-nya ini apa? Titik potongnya, gitu loh. Ya. Jadi kamu punya tali begitu. Kalau tali itu selalu kontinu, tidak terputus, maka saya bisa apa? Memotong di antara dua AB itu. Ya kan? Bisa dipahami? Gitu ya. Nah, sekarang ini hanya bayangan ya terserah Anda membayangkan bunyi teorema ini seperti itu ya. Tapi terkadang kita perlu membayangkan apa sih maksud dari teorema ini gitu kan ya. Kalau saya membayangkannya seperti itu ya teman-teman ya. Kita punya fungsi yang kontinu, tali begitu atau seperti apa sehingga nanti bisa dipotong di satu titik C itu tadi. Gitu. Nah, kita akan coba buktikan artinya saya harus menemukan C yang terletak di antara AB sehingga FC-nya sama dengan K. Oke. Teman-teman, karena asumsinya FA itu kurang dari K kurang dari FB, maka otomatis FA tidak pernah sama dengan FB. Ingat, ini tadi udah diketahui ya nih, FA kurang dari K kurang dari FB. Gitu ya. Berarti FA pasti nggak sama dong dengan FB, ya. Akibatnya A juga pasti tidak pernah sama dengan FB. Jadi saya ambil sembarang AB elemen I gitu ya. Yang enggak sama dan FA dan FB-nya enggak sama sehingga nanti berlaku ini. Oke. Nah, oleh karena itu nanti karena A tidak sama dengan B ada dua kasus, ada dua kemungkinan. A kurang dari B atau B kurang dari A. Nah, untuk kasus yang pertama saya asumsikan A itu kurang dari B. Oke. Nah, kemudian saya ikuti bukti di bukunya Bartel, dia mendefinisikan fungsi baru, teman-teman. Tapi fungsi baru itu sebenarnya sudah ada di mana fungsinya adalah Gx. Gx itu adalah fx min k untuk setiap x. Bisa dipahami? Gx itu adalah fx min k. Ingat K-nya udah ada ya teman-teman. K itu bilangan yang terletak di antara FA dan FB. Tadi ya, K-nya sudah ada di sini, ini K. Saya definisikan fungsi baru. Kalau grafik F-nya tadi yang kayak gini atau yang kayak gini, maka fungsi G itu bukan grafik yang ini ya. Kan grafik G itu fx min K. Bisa jadi yang di atas, bisa jadi yang di bawah sini, gitu loh. Jadi saya definisikan fungsi baru yaitu G. Oke. Gx sama dengan fx min K. Karena fungsi F kontinu, teman-teman nanti saya mau pakai teorema ini, jadi saya kasih tahu dulu bocorannya. Jadi saya mau pakai teorema ini, G-nya itu tadi, G saya tadi yang Gx sama dengan fx min K. Saya harus G itu harus memenuhi semua hipotesa di teorema ini. Artinya saya harus kan tadi asumsi saya A kurang dari B ya, berarti kayak gini kan? Oke. Kemudian saya definisikan G seperti ini, maka nanti saya mau dapatkan GA kurang dari 0 kurang dari GB atau yang ini. Terserah nanti mau kayak mana. Ya. Saya coba bawa ke yang pertama. Kalau nanti G ini kontinu, kemudian G itu berlaku kayak gini, GA kurang dari 0, kurang dari GB, maka pasti ada C, sehingga nanti GC-nya sama dengan 0. Jadi teorema ini teman-teman yang mau saya pakai, ingat, saya harus membuktikan G-nya kontinu, kemudian harus berlaku apa? GA kurang dari 0, kurang dari GB, atau GA lebih dari 0, lebih dari GB. Karena tadi kita mengasumsikan A kurang dari B, bisa jadi kayaknya yang terjadi ini. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ya, karena saya asumsikan A kurang dari B, maka nanti saya punya interval tertutup AB.
Karena diketahui F kontinu pada I, teman-teman ingat modelnya F kontinu pada semua domain, ya. Oke, kemudian AB elemen I, oke. Berarti F itu kontinu pada AB, oke. Ini banyak cerita ini ya. Ya sisanya nanti Anda belajar sendiri gimana? Aduh, masih banyak. Tapi sebenarnya rangkuman saya gampang sih dibaca, udah saya buat segampang mungkin. Tadi sih rencana saya ini harusnya cukup 2 jam 6 lembar cuma. Saya mau cepet ya. Oke. Teman-teman perhatikan, Gx sama dengan Fx min K. Kalau saya substitusikan A, berarti saya peroleh GA sama dengan FA min K. Teman-teman diketahui, kita asumsikan FA kurang dari K kurang dari FB. Bukan asumsi ya, ini yang diketahui ya tadi ya. Nih loh, FA kurang dari K kan. Karena FA kurang dari K, kalau kedua saya kurangin dengan K, berarti FA min K kurang dari N. Berarti ini kurang dari 0. Oke, sekarang benar ya, GA-nya kurang dari 0. Benar nggak sekarang GB lebih dari 0? Sekarang kita substitusi tuh, GB. GB sama dengan FB min K. Apa yang terjadi? Kita punya K kurang dari FB kan? Kedua ruas kita kurangi dengan K, berarti FB lebih dari FB min K lebih dari 0. Oke, berarti ini lebih dari 0. Oh, ternyata saya sudah punya ini teman-teman. GA kurang dari 0 kurang dari GB. Kemudian G kontinu. Kenapa G kontinu? Kenapa G kontinu? F kontinu pada AB, K itu konstanta. Konstanta, fungsi konstanta pasti kontinu. Dua buah fungsi kontinu dikurangin masih kontinu, dijumlahkan juga masih kontinu kan? Oleh karena itu G itu kontinu pada AB. Kemudian ini berlaku, nah berdasarkan teorema yang barusan, maka apa? Ada C anggota ini, sehingga C-nya itu terletak di antara AB, sehingga GC-nya sama dengan 0. Kalau GC sama dengan 0, berarti FC min K sama dengan 0, atau FC sama dengan K. Nah, berarti benar ya, ada C terletak di antara AB, sehingga FC-nya sama dengan K. Nah, teman-teman, untuk yang asumsi A lebih dari B, Anda bisa coba dulu ya. Kalau di kelas A kemarin saya suruh coba dulu 5 menit. Bisa loh mereka. Oke, teman-teman di sini saya kasih jawabannya, tapi saya harapkan nanti Anda mencoba dulu, jangan dibuka dulu. Ya. Sisanya nanti silahkan dibaca sendiri. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Ada akibat di sini yang ini tidak saya bahas. Corollary ini silahkan nanti Anda pahami sendiri. Nah, yang ini saya mungkin saya jelaskan sedikit aja ya. Teorema yang terakhir ini maksudnya gini. Teman-teman, kalau saya punya fungsi yang kontinu, terdefinisi pada interval tertutup terbatas, maka range-nya juga akan merupakan interval tertutup terbatas. Tetapi yang perlu diingat, range-nya walaupun dia berbentuk interval tertutup terbatas, tidak harus bentuknya FA, FB. Paham nggak? Jadi kalau kamu punya fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup terbatas AB bernilai real dan fungsinya kontinu pada AB, maka range-nya FI itu, himpunan FI itu adalah berupa interval tertutup terbatas. Tetapi ingat, tidak selalu bentuknya FA, FB. Saya kasih gambar di sini. Misal ini adalah grafik fungsi F. Ya, teman-teman. Kemudian ini adalah A, ini adalah B. Ini adalah FA, kemudian yang ini adalah FB. Lihat, fungsi F saya, grafik fungsi F saya, nilainya terletak pada dari M kecil sampai M besar. Tidak harus dari FA sampai FB, enggak.
Bisa dipahami? Jadi teorema tadi, nanti Anda baca sendiri ya buktinya ya. Maksudnya gini, kalau saya punya fungsi yang kontinu, terdefinisi pada domain yang tertutup, AB, maka nanti rank-nya itu juga ada di interval tertutup. Tidak harus FA dan FB. Makanya di sini warning. Itu ya. Ini juga saya ambil penjelasannya dari buku ini ya teman-teman ya. Ini nih dari sini. Nah, yang saya jelaskan itu ini. Teorema 539 di bukunya Bartel ya, teman-teman yang online, silakan nanti dicek. Oke, bisa dipahami itu teman-teman? Oke, sisanya nanti silakan dipelajari sendiri ya. Oke, baik, itu saja karena ya kebanyakan intermezzo ya, jadi materinya ini nggak apa-apa. Semoga ada hikmahnya buat Anda. Terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung online.